Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi ibadihi wa afdalil sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahibaihi ila yaumi liqa'i rabbi. Al-Qadir fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la antatu wa fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Haditsun sahihun rawahu Tirmidzi. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para sesepuh, bil khusus Sayyidina Al-Mukarram Bapak Ki Abdul Latif selaku pengasuh musala Nurul Iman Kapolda Mulyatun, Sahibul Majlis Akhil Karim Kang Ustaz Muhammad Dodi Abdullah, Kapolda Hormati rekan-rekan, sahabat-sahabat, keluarga besar Majlis Taklim Sirajul Talibin. Alhamdulillah semua yang hadir yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah malam ini saya bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang ingin kami sampaikan Allah jadikan ilmu yang manfaat untuk kita semua, ilmu yang barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu bapak-bapak yang saya muliakan, berangkat dari 3 macam nafsu yang menonjol dalam setiap manusia yang disebut oleh banyak ulama tasawuf, di antaranya Hujjatul Islam Babarakatil Anam Ali Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Yang pertama adalah nafsu ammarah, yang kedua adalah nafsu lawamah, yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah adalah nafsu yang selalu mengajak, mendorong kita kepada kejelekan, apapun bentuk kejelekannya. Yang kedua adalah nafsu lawamah, nafsu yang bisa mencela diri kita sendiri setelah kita tergelincir melakukan kejelekan. Dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang muwafiqah billah, nafsu yang bisa muthabik dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nafsu ammarah. Wa inna nafsa la'ammaratun bisu. Dan sungguhnya nafsu ammarah itu selalu mengajak kita kepada perbuatan yang tidak baik, maksiat, zina, judi, minum khamr, dan lain sebagainya. Tidak usah saya sebutkan. Yang kedua adalah nafsu lawamah, hawa nafsu yang bisa mencela diri kita sendiri setelah kita tergelincir melakukan maksiat. Contoh, kedua mata ini Allah ciptakan untuk salah satunya sebagai bentuk syukur adalah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba kedua mata ini digunakan tidak sesuai dengan keinginan Allah. Balik sing sholawatan, balik sing majelis, tiba-tiba di kali anak bisa waktu lagi terus
kelimatan yang lirik, semisal lirik, astagfirullahaladzim. Hawa nafsu lawama adalah hawa nafsu yang mampu mencemooh dirinya sendiri setelah kita tergelincir dalam kemaksiatan. Jangan siramu kenapa ngintip wong adus. Mestine mata loro ki duduk kanggo nginceng ngintip wong adus, tapi kanggo baca Quran, mutolaah, terus kitab dan lain sebagainya. Kemudian atas maksiatnya itu dia punya penyesalan, an-nadam, nyesel betul kali janji Gusti kula tobat, kula janji beli harapan ngintip wong adus mani. Pertanyaannya adalah, masihkah nafsu lawamah dalam setiap kita itu berfungsi? Kalau setelah kita tergelincir melakukan kesalahan, tergelincir melakukan dosa dan kemaksiatan, toli nafsu lawamah beli berfungsi, beli maido, beli mencela ing awake dhewe, berarti nafsunya tidak meningkat. Harusnya mampu mencela dirinya sendiri. Gusti kula tobat, biarpan maning-maning ngintip wong adus. Gusti kula tobat. Lisan iki sing mestine kanggo maca Quran, kanggo zikir. Kenapa kita ngumbangi wong, merasani wong? Kenapa lisannya kanggo bebodo, kanggo ghibah dan lain sebagainya? Ada anadam, ada penyesalan. Kalau nafsu lawamah dalam diri kita masih berfungsi, ada harapan kita untuk bisa naik ke level yang berikutnya adalah nafsu mutmainnah, hawa nafsu yang mutabikoh, yang bisa nyocok. Apa bisa nyocok itu? Menyesuaikan dengan maunya Allah. Para Bapak Ibu kang kula muliakan. Sekarang, bagaimanakah caranya untuk meningkatkan level ruhaniyah kita supaya dari ammarah menuju lawamah, dari lawamah menuju mutmainnah? Dibaca di ayatnya. Ya ayyuhalladzina ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah, apal kabeh. Biasanya kita sallallahu Nabi Muhammad. Wahai jiwa yang tenang. Sing arane jiwa yang tenang itu bukan saja untuk orang ketika menghadapi sakaratul maut, tidak. Nafsu mutmainnah kan karakternya kata Nabi. Bahkan Nabi sering meminta, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, aku minta jiwa yang tenang, hati yang tentram, hati yang damai, jiwa yang bahagia. Seperti apa? Karakternya satu, kata Nabi, tu'minu biliqa'i. Jiwa yang percaya, yakin, iman bahwa kita satu saat pasti akan kembali menghadap Allah. Tu'minu biliqa'i, percaya akan adanya hari perjumpaan dengan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Jiwa yang tenang karakternya yang kedua kata Nabi adalah watakna'u bi'alqa'i. Jiwa yang bisa qanaah dengan semua pemberian Allah. Dan yang ketiga watardo biqada'i, dan ridho, rela terhadap semua keputusan Allah. Arep dadi apa bae nerima, arep dadi wong sugih nerima, arep dadi wong sedengan nerima, arep dadi wong larat nerima, arep dadi wong dhuwur nerima, arep dadi wong gede nerima, dan wong cilik. Jadi apa yang terima? Kembali dalam kitab Mathalikul Anwar, karya Imam Abdullah bin Ahmad Basauda, bagaimana caranya untuk memperbaiki kondisi ruhani kita agar supaya semakin bertambah umurnya, semakin bisa dekat dengan Allah. Semakin bertambah usianya, semakin bisa merasakan halawatul iman, bisa merasakan manis iman, ibadah nikmat, ngaji nikmat, maca Quran nikmat, sholawat nikmat, zikir nikmat, amal soleh segala macam bentuknya.
kerasa enteng, beli kerasa abot. Orang menang suara adzan seneng aja sengit, ada wadah dia sengit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santer teman, diputer kan speaker tapi itu speaker Nurul Iman itu speaker Tajuk Al-Barokah Tundakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Kadang Tajuk Nurul Iman ku santer bang, kadang beli kerupuk, berarti nasi muter gitu. Ya, gak apa-apa lah, namanya juga dakwah. Pertama thariqahnya kata beliau, maka langsung jenengan saged dibuka Mathorikul Anwar karya. Banyak kitab Mathorikul Anwar itu tidak satu. Pengarangnya juga beda-beda. Saya ambil dari pengarangnya Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan. Pripun carane supados kondisi ruhanianya pula tambah umure, tambah sregep ibadah. Tambah umure, tambah semangat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Pertama kata beliau adalah thariqatul dzikri. Yang kedua wa thariqatul fikri, dan yang ketiga adalah wa thariqatul tadzkir. Pertama zikir. Yang kedua belajar. Jadi mensyukuri nikmat akal pikiran itu ya tidak ada cara lain kecuali ngaji. Majlis aja kayak si ngomong libur masih 5 bulan. Para rawuh Bapak Ibu kang kula muliaken. Pertama zikir, yang kedua fikir, yang ketiga tadzkir. Dengan 3 thariqah inilah kata beliau, ruhaniyah kita, batin kita, spiritual kita tambah umure, tambah khusyuk, tambah umure, tambah bisa merasakan ibadah nikmat, ibadah manis, ibadah enteng, krungu adzan seneng. Beli krungu adzan, bocah aja santer-santer spekere. Si priwe, krungu adzan je budek. Maido, hati-hati Bapak Ibu. Di antara batale Islam salah siji moyok ning wong kang tukang gawe kebagusan. Adzan dewek beli, pujian dewek beli. Anu adzan je wong tapi ngomong tundakan mang tama duduk. Pun si wong seberangnya kali segerang gitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Pertama zikir. Ayatnya dibaca dulu. Jenengan make buka surat Al-Hasr Bapak Ibu. Al-Hasr yang baca, yang bawa Quran boleh dibuka. Ayatnya ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ana wong wani ninggal zikir, zikiran blikiyang, maca tasbih emo, maca kalimat thayyibah apapun bentuknya, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Maka itulah yang disebut orang yang fasik. Ibnu Abbas dalam tafsirnya Al-Mikbas ketika beliau menafsiri fa'ansahum anfusahum, ana wong je wani beli wiridan, beli dikiran, mau eling nyebut-nyebut Allah. Fa'ansahum anfusahum tafsirnya ai ansahumullahu hududo anfusihim minal khairati, maka Allah akan membuat dirinya lupa dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Padahal kebaikan yang banyak itu ketika dia mengerjakan, manfaatnya kembali untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Kesimpulannya, berapa banyak kebaikan nampak di depan mata kita, tapi betapa sulitnya kedua langkah kaki ini untuk hadir di majelis yang baik itu. Saya ulang. Berapa banyak kebaikan nampak di depan kita, di sekeliling kita, tapi rasa wabot.
Aja maling sing ado sing Pak beli tekan. Sing paling ado siapa sing teka begini? Hansa. Sakingan mana itu, Bu? Bukan sukun. Sallallahu Nabi Muhammad. Jazakallah ahsanal jazaa Ustaz Hasanuddin. Mestinya kita isin sing eretan sing parean teka, masalah kita sing tundagan be teka. Barang wis rambunan Paji. Lawas yang bu repot karpe dewek Paji. Barang iya je barang wis laris. Alhamdulillah laris Pak Haji laris. Sallallahu Nabi Muhammad. Barokah dongane Pak Haji, barokah dongane Ki Abdul Latif. Malam ini Allah izinkan kita ketemu. Sallallahu Nabi Muhammad. Fa ansahum anfusahum ay ansahumullahu hududo anfusihim minal khairati. Allah akan membuat diri orang itu yang berani tidak berpikir mengingat Allah, Allah membuat dirinya lupa dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Padahal kebaikan nampak di depan mata, tapi betapa sulit kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik itu. Majlis parek, masjid parek, tajuk parek, kiai parek, tapi beli kiam. Tapi kemaksiatan yang jauh di seberang sana, butuh ongkos, butuh biaya gede, puluhan juta, karena hawa nafsu yang bercokol dalam dirinya. Ya diudang cek. Mentok kanune mah kang sandiwara. Kepada kita nega senang. Ya, Ustaz ke menusa. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi, mari Bapak Ibu, Bapak-bapak pangapunten. Lamun atine kula nafsune kula beli bisa maido awake kula sewise kula tergelincir melakukan dosa dan maksiat, berarti memang level kita masih berada selalu di nafsu ammaro. Siji nafsu ammaro, loro nafsu lawamah, telu nafsu mutmainnah. Kaya bengi iki bengi dalu niki nafsune kita ana ning ammaro, ta ning lawamah, ta ning mutmainnah. Pengen ora? Pengen Pak. Yo ora Pak. Kayak lui semangat lu ngaji nih pengajian, tak lui semangat ndelok organ. Lapangan gua nampak. Lapangan. Dan lapangan seru. Thariqatul dzikri, maka perbanyak zikir. Ana wong jiwa ni beli wiridan, beli zikiran, beli nyebut-nyebut Allah. Kata Ibnu Abbas, maka Allah akan memberikan ukubah dua macam. Pertama, ukubah secara batin. Endi maukah? Ai ansahumullahu anfusahum hududo alal minal khairati. Allah akan membuat dirinya lupa dengan berbagai macam kebaikan. Para kebaikan yang dia kerjakan iku manfaatnya, itu tukang ngomong liwat, itu tukang ngomong sejen, itu tukang tangga. Tapi segala macam kebaikan yang kita kerjakan, yakin manfaatnya balik kanggo awake. Tapi dilalaku beli kiam mbah. Krungu anune mana suara adzan ku. Allahu akbar, Allahu akbar. Wah krungu. Suara apa? Wah adzan. Tekabli, berhenti. Dampak dari kesalahan yang pertama, tarkul dzikri. Mau wiridan, mau zikiran, mau nyebut-nyebut Allah. Itu ukubah secara batin. Masya Allah, berapa banyak kebaikan nampak di depan mata kita, di sekeliling kita. Tapi betapa berat langkah kaki ini untuk menuju tempat yang baik itu. Kayak jari Ibnu Abbas sih, benar tak beli bapak itu? Benar beli? Kita kok di mana?
Kalau kena beli. Terus ditakoni menang. Dudu sampai ditakoni menang dia saking khusus eta saking ngantuk ya. Aja ngomong beli ngerti, ngene jelas ngerti. Sekarang paham beli paham jangan paham bae. Begelis, bisa nani? Paham beli? Lah, wis sampai paham begelis oleh. Ditakoni bis. Berapa banyak sekali lagi, ayo di garis bawah. Berapa banyak kebaikan nampak di depan mata, tapi betapa sulit kedua kaki ini untuk melangkahnya. Jalan di sini atau sing parak beli, sing atau tekan. Jangan kita kan. Guyon alhamdulillah. Kayak laman beli live di streaming guyonan. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, nyambung amplop ya. Ukubah yang kedua adalah ukubah secara dohir, secara materi. Apa disangkanya wong sing males wiridan ku bisane bakal oli dunya kang akeh, kang barokah. Beli. Justru dengan kita banyak berzikir mengingat Allah, harta kita akan semakin ditambah dan semakin diberkati oleh Allah. Jadi nanti buka surat Toha. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Itu ukubah di dunia ya. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, maka aku akan memberinya kehidupan yang sempit, rezekinya sempit, dalam usahanya sempit, dagangnya sempit, nyawanya sempit. Berangkat dari apa? Akrodo, dia berpaling. Akrodo, melengos. Anak dan melengos. Anak ngaji melengos. Insiratul Talibin ini teka, ayah sih ngomong. Fa inna lahu ma'isatan dhanka. Akan aku beri dia kehidupan di dunia ini, kehidupan yang sempit. Abi Yazid Al-Bastami ketika beliau maknani zikir, ari zikir umure anak pira? Kang Sandi, zikir umure anak pira? Ayo, takoni lah, ayo. Jiji Zal gede ya. Nomor loro Kaf. Nomor telu Ro. Catat Abi Yazid Al-Bastami. Orang yang ahli zikir, zat itu mustaq dari zakarun, akan Allah berikan otak yang cerdas. Lakongan di diri dan IQ-nya di bawah, pasti di atas rata-rata. Quran semua pandel deh. Lamun tuduh otaknya bocah sing cerdas banget, bakal bisa dihafal. Bisa. Kalau mau bisa Kang Sakti, ngapalakan kuliah ke bulat bubat di peragat-peragat. Yang kedua kaf. Orang yang zikir, Allah berikan anugerah yang kedua, karomah, kemuliaan. Dan yang ketiga, zikir itu hurufnya roh. Rizqun wasi'un, rezeki yang luas. Ngandel srom rilis. Ulangi. Wanipira. Sallallahu Nabi Muhammad. Qadimin jangan. Jari wong ahli zikir bakal rezekinya luas, jembar barokah. Berarti kamu wong sing beli ahli zikir, ahli ngaji, ahli sholawat, berarti rezekinya seret. Kan mafhum mukhalafahnya seperti itu. Qadimin jangan. Ahli tanggane kita ngaji beli, sembahyang ora, wiridan, sholawatan, ning majlis, jare mau ngadu karo pangeran rezekine sempit.
Ada kagak kita ngaji beli puasa beli baca Quran beli sembahyang beli tambah sugi baik jekankah malah kita sih bengi Selasa nurul qalbi. Bengi apa mana? Bengi Sabtu sirajul talibin. Bengi apa mana? Bengi Rebo Tris. Bengi Kamis roti bulatos. Bengi Jumat marhabana. Kita kurang setiran pangeran, gak salapan pangeran. Sembahyang sholat, wiridan sholat, roti atos, roti hadat, manakib, marhabanan, sholawatan, qalbi, surati tolibin. Dan kita jauh pe susah baik kangenan be. Ayo, surati tolibin, keluarga besar, anggota surati tolibin. Ana beli sing atine kula sampean, ilok grentes duwe penyana kayak kono di Gusti Allah. Ilok beli. Ilok beli, jujur, ilok beli. Sing jujur tak doakan moga-moga sugi rezekine lancar. Sing amine kenceng, Pak. Amine kenceng Urusan duit mah kenceng kabeh kan. Maaf Bapak Ibu, maaf Bapak-bapak pangkutan. Anugerah Allah Bu Kang Hasan, ana loro. Ana yang disebut ana kang disebut diskun. Pada ujung-ujungnya barokah. Anak yang disebut mataun. Kelihatannya banyak itu mataun. Dagangnya laris, duitnya akeh, karirnya melejit. Tapi semakin hartanya banyak, semakin dia disibukkan dengan harta itu dan dia lupa kepada zat sang pemberi anugerah. Maka itu adalah kesenangan yang membuat dirinya terlena. Tambah sugi, tambah beli kiyang ngajine, tambah lalis dagangnya, tambah beli kober jamaah. Nelayan baik sih. Buat apa yang begini banyak? Saya potong dulu. Ruya an Syekh Abdul Wahid Az-Zaid dan daunnya marortu fi ba'dil jibal insun sijidina camping marortu jalan-jalan mendaki di sijine gunung wa ra'aitu rajula tiba-tiba isun ningali siji wong lanang asom wa akma apunten mripate boten saged ningali pangapunten kupinge beli bisa ngerokakan matane picek kupinge waktu aliaden bari jelai tangan lorone laka siki lorone laka alias buntung iya bahasa sing enak apa ya ada buntung kan bokatku duduk bokatku duduk menusa atau tiba-tiba bergerak kaget apa aku bisa bergerak ya beli ketangan wong sih nyong lah kasih kilo maaf lah kasih kilo lorone lah tangan lorone tiba-tiba yang bergerak itu adalah lisannya. Ternyata lisannya itu si rojul itu sedang berzikir ya Rabbi qad a'taitani jawarihi kullah wa khattani kullah wa taraktani wahida bi husnid dhanni Gusti panjenengan sampun nganugrahaken dhateng kula anggota tubuh lengkap tangan jejeg sikil jejeg mata bisa katon kuping bisa krungu tiba-tiba saat ini kau mengambil semuanya maka aku tidak bisa melihat telingaku tidak bisa mendengar tangan lorone kula nelaka sikil lorone kula buntung dan engkau hanya menyisakan satu bi husnid dhanni ati kang bisa husnudzon iku dikira ditutup ya baru ya wasul Gusti jenengan dat kang selalu ngupai kebagusan ning awake kula eman sayang ning awake kula ngomongnya si rojul jare si Abdul Wahid beli salah tamam ning jero ati beli salah tamam Gusti Allah dat kang maha welas eman ngupai kebagusan ning sampean sayang pol-polan ning sampean bagus lebanti pangeran ning awake sampean umatane beli bisa kupingnya budek tangan loro siki lorone bagus lebanti
Dulu ngomong nembe krenteng ning jero ati si Abdul Wahid bin Zaid. Tiba-tiba ya karena beliau ini adalah kekasih Allah yang kedua tangannya, kedua kakinya itu tidak ada. Idham anni. Minggal takon. Ngali aja nih kene sampean gawe kelalen isun be karo Gusti Allah. Apa sampean beli urut Gusti Allah masih nyisaaken anugerah kang luwih berharga ketimbang mata loro kula bisa katon, ketimbang kuping loro kula bisa krungu, ketimbang tangan loro kula utuh, ketimbang siki loro kula utuh. Napa niku? Qalban ya'rifuhu wa lisanan yadhkuruhu. Gusti Allah masih maringi anugerah, hati ini masih bisa bermakrifat kepadanya dan lisan ini masih bisa berzikir menyebut namanya. Kanggo apa duit akeh? Kanggo apa mobil bagus, rumah bagus, laki ganteng, rabi ayu kayak Manohara? Kalau itu semua membuat kita malas berzikir, semakin jauh dengan Allah. Harta yang banyak adalah nikmat yang semu. Mobil bagus nikmat semu, rumah mewah nikmat semu. Ya Allah, untuk apa semua ini? Kalau hati ini tidak bisa makrifat kepadamu, ya Allah Gusti, kanggo apa dunia pirang-pirang lamun lisane kula wis beli zikiran nyebut-nyebut panjenengan Gusti. Artinya apa? Hati yang bisa bermakrifat selalu kepada Allah, lisan yang masih terus zikir maring Gusti Allah, iku harta yang lebih istimewa daripada dunia seisinya. Ya kula takon Bapak Ibu, Bapak-bapak, pilih. Aluk sugi duit beli yang maca Quran. Tak beli duit tapi bakal maca Quran. Kan saking jawab. Salah kita jawab. Subjek duit, pohon dari situ jawab kan dulu boleh. Boleh jawab. Kang Khalil jawab. Subjek duit, belum baca Quran jawab. Nah, boleh. Sisi bae jawabannya. Awet awalnya sehat waras beli yang ngaji, tak harus diuji sakit tapi mangkat bae ngaji. Kader mana kan? Ya anak waras. Asam mana tidak sih? Asam milih sutun. Pilih apa? Kalau datang pilih apa? Asam milih sutun. Iya kan jawab di. Sebagai pernah suki dia. Iya jawab di. Blenak toh masa pernah sugi. Kapan pernah sugi berarti sekine. Pernah suki. Ayo jawab Kak. Ya bahasanya lagi suki. Sallallahu Nabi Muhammad. Nang bekrenteng ning jero ati, mau gak saya siapa? Abdul Wahid bin Zaid. Man, nang bekrenteng ning jero ati. Bagus selebanti pangeran ning sampean, mata beli bisa katon, kupingnya budek, tangan lakak, sikil. Bagus selebanti pangeran ning sampean. Ngomongnya ya baru, ya wasul, Gusti Allah dat yang selalu memberi kebaikan, selalu eman sayang lebanti pangeran ing sampean, kondisi sampean keadaannya sampean kayak kononku. Idham anni, pergi kamu jauh dari saya. Sampai gawe kelalen bae ning bening Gusti Allah. Apa sira beli weruh? Senejana mata loro kula picek, senejana kuping loro kula budek, senejana tangan loro siki loro kula buntung kabeh. Wa taraktani wahida. Allah masih menyisakan satu kebaikan kepada apa? Ya husnul. Endi rupane? Qalban ya'rifuhu, hati yang bisa makrifat kepada dia. Wa lisanan yadhkuruhu, lisan yang masih selalu berzikir menyebut Allah, 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 Allah. Ayo, alif sugi duit beli yang ngaji, tak beli duit tak mau ngaji. Wis mungkin baik daripada tender mah. Pilih. Aluk dadi wong sugih beli yang ibadah, tak aluk dadi wong larat tapi wong ibadah. Nomor pilih kan wajib. Tapi ibadah dah wakal. Tak benar. Teman soalnya harta temen ngintil. Beli kepaksa beli. Beli kepepet.
Itulah pilihan mana itu tuh. Jauh sih. Percaya Pak, percaya. Itu mustaq dari huruf roh, dari dik itu dari rizqun wasiun. Itu dari mula dawe wali, apa ya sudah bastofi. Sallallahu Nabi Muhammad. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum ulaika humul fasiqun. Al-Hasr 19. Jadi kapan pengen ruhaninya pula, jiwane pula, kondisi batinnya pula, tambah umure pengen bisa rasakan tambah nikmatnya ibadah. Nomor siji aja wani ninggal dikir, apapun bentuknya. Ya termasuk baca Quran ya dikir. Yang kedua, thariqatul fikri. Jangan pernah berani meninggalkan majlis thalabul ilmi. Coba digabung zikir karo fikir. Dalil di Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Terus alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Zikire mantep, ngajine mantep. Wah, bisa hebat. Persis kayak wong bojong. Dikirene mantep, ngajine mantep. Persis kayak wong bojong. Dia ahli zikir dan dia juga ahli fikir. Ahli fikir, thariqahnya ahli fikir untuk mensyukuri nikmat akal ini cuma satu: ngaji, 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 ngaji. Bahkan kata Said Muhammad ketika beliau menafsiri ayat tentang istiqomah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika bicara istiqomah, yang terlintas di benak hati saya adalah wajah Syekhina yang Abdul. Saya jauh dari istiqomah. Ajang aku istiqomah jadi saya Muhammad. Kapan belum bisa ngerti dulu perkara. Siji, at-tamassuk bid-dini kullu, dicatat. Berpegang teguh kepada seluruh syariat agama Allah. Ya priwe kamu bisa cecekelan ing sakabehane syariat agama Gusti Allah. Kapan ulane beli-beli ngaji. Makane ajang aku istiqomah kapan bilok ngaji mah. Ngaji beli, mondok beli, sekolah beli, kuliah beli, rutinan beli teka, si Rajul Tolibin seminggu sepisan beli teka. Kayak si ngomong, bisa. Ya bagian beli ngaji beli tak ngaji dia kata orang. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak ibu, bapak-bapak, kamu muliakan, pengen disebut wong istiqomah pengen? Bisa beli kongkong tamasuk bidini kullu, berpegang teguh terhadap seluruh syariat agama Allah. Kayak bisa beli. Memang sulit, untuk istiqomah itu sulit. Yang kedua adalah wasubut alaih, sewise ngaji ya dilakoni. Ilmu yang sudah kita dapatkan itu sewise ngaji ngelakoni. Nomor 3, wada'watu ilai, ngajak keluarga, ngajak istri, ngajak anak untuk bersama berjalan di atas syariat agama Allah. Kapan ngaji beli, ngelakoni beli, ngajak beli, berarti dosanya triple. Ngaji beli, ngelakoni ora, ngajak-ngajak. Sing angel ki nomor 1, kongkon nglakoni nomor 1, nomor 2, nomor 3. Angel sing angel nomor pira? Nomor 1
yang lakoni. Betul lah. Nomor siji ngaji. Ya. Sing bisa ngerti toling lakoni. Nomor loro. Nomor telu ngajak. Buat dakwah, menyeru, ngajak. Siapa objeknya? Keluarga kita, anak istri kita, sing bisa, sedulur, tangga, wong parek. Ayo, sing abot ku nomor siji, nomor loro, atau nomor telu? Nomor tiga ngaji. Nomor telu, apa nomor telu? Ngajak. Sangat beresiko. Maka supaya metodenya luas, kita belum bisa ngajak wong dengan kecuali hanya dengan seni yang indah. Sholat ada hayya 'alas sholat. Kamu ngerti ya? Ayo pada sembahyang, yang ngajak itu. Cuma karena beli ngerti sing rohna. Jadi ya tersinggung. Tulung. Ulah jaluk ning sampean, ning anak-anaknya sampean. Dakwah yang luwes. Sing santun aja bari mondok. Ulah paling beli seneng bapak anak bocah pujian dikentongi diadani ora teka dah. Ada teka. Belenak. Sing rohna belenak. Jadi ya pada ngejak ya sing halus gak konon. Jadi lawan bisa mah dirobah saya deh. Dikentongi diadani pada teka iku wong bakal bahagia. Salah kayak gitu. 4 kali. Jadi bocah itu salah sih. Salah piye kan apa? Sing bener. Yang mau kasih letak kasih bener aja. Sampai lama ini. Kasetnya mulu ya. Jadi lu kaset apa ngaji? Ada sendiri gitu. Jadi para aulia yang dilanjutkan dakwahnya oleh para ulama, mengapa beliau sukses? Karena dengan menggunakan metode ad-dhammu wal jam'u, merangkul, disentuh, aja dikoyok jadi wadahnya. Itu thariqah yang kedua. Yang ketiga adalah thariqatut tadzkir. Kalau ruhaniyah kita, kejiwaan kita, kondisi batin kita ingin merasakan tambah kuat, tambah tetap ibadah, jadilah pelaku mengajak kepada kebaikan. Said Abdullah Haddad singaran Rokitul Haddad aja ngomong kayak kiye wong Islam. Anda tidak boleh mengatakan Kang dari kulane kokon kayak Pak Ustaz, kayak Pak Kiai. Saudara-saudara, mari kita sholat, mari kita ngaji. Diperintah orang ngajak sih, tadzkir, memberikan peringatan. Aduh Kang, kulane dipatos, kulane isin, kulane dirang piambak sebab kulane di Ustaz, di Kiai. Dosa besar ketika seorang muslim mengatakan, maaf Pak Kiai, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya bukan dai, tidak pantas saya mengajak orang lain untuk sholat. Ana wong wani ninggal zikir dosa. Ana wong wani ninggal fikir beli ngaji dosa. Ana wong ninggal amar makruf nahi mungkar dosane dobel telu. Ayo, aluk nanggung dosa telu, tak aluk nanggung dosa loro, taluk siji. Ya bagusnya ngajak. Dikir dilakoni, ngaji mangkat, ngajak. Ayo. Ya senejana hanya sebatas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada keluarga besar Jamaah Siratul Talibin, bahwa untuk malam Sabtu ini kegiatan Majelis Taklim Siratul Talibin bertempat di Masjid Al-Barokah Al-Anwar Darul Falah dengan pengkaji Ustaz Muhammad Dodi Abdullah. Itu kan bagian dari dakwah, ngajak. Jadi aja dianggap beli dosa nalika kita beli dakwaku. Minimal siapa yang menjadi objek dakwah kita? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Siapapun yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi beban kita di rumah kita, anak istri kita,
Itulah tanggung jawab kita yang harus kita selamatkan awit dunia sampai akhirat. Siji ayu sing bakal wiridan, sing bakal pikiran, nomor loro aja pegot ngaji, aja males tolabul ilmi, suratu tolibin bengi Sabtu yang kudu angkat, aja kaya sing Ngomong. gara-gara kamu tuh rupanya Pak Kang Sarki balas dendam kang gitu. Bisa beli jatah bisa jam siji bagian dari bulan balik sing Jaya Laksana di sana bagian Kang Loro di Jaya Laksana perangsane park Jaya Laksana mudun jam 12 nangan ya sih tak kamu mah jam loro kalau mampir tak delang sing dalan wis bubar ya wis presiden baru tapi lupane makanya dengan Kang Sarki Kang Sarki bapak kula nasihati awal kula jangan muslim yang baik kata sahabat Umar itu adalah seorang muslim yang selalu melihat nilai lebih dari saudaranya bukan dari sisi kekurangan. Termasuk wong lanang sing bagus. Sing rasa dadi laki, sing rasa dadi wong lanang iki. Seorang suami yang baik adalah seorang suami yang selalu melihat kelebihan istrinya dan tidak pernah melihat kekurangan istrinya. Istri kita juga sama Pak, manusia. Bukan malaikat. Kadang-kadang bagus kadang-kadang kurang bagus kadang-kadang bener ya, kadang-kadang salah. Ya manusia lo kadang-kadang sewot, juga mukel. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, di luar konsep ini. Dulu ada sahabat mau ketemu ya, bagian berada Sulawesi. Malah pulau guyuran karo Kang Karwati. Kang Karwati September insya Allah 1 bulan saya libur. Bokatan beli nganu jadwal saja insya Allah siap 1 bulan. Barang Sabtu Arab anak mana dari libur mana? Dulu ada sahabat datang ke Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ausini ya Rasulullah. Kanjeng Nabi beri wasiat untuk saya ya Rasul. Nasihatkan aku kan Kanjeng Nabi. La taktur, jangan mudah marah. Masih ngenteni ke sahabatmu. Ternyata Kanjeng Nabi diucap kalimat apa? Kanjeng Nabi takut, pun atu-atu sing pareya nasihatmu la taktur. Sedikit temen dari pengasane. Suki kini tak amani penasaran, bokat baik nasihatnya saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ausini ya Rasulullah. Kanjeng Nabi kurang dari tibai wasiat. Dan udah selamat Kanjeng Nabi. La takut. Aja dadi wong kang gampang nyewot ya. Sampun Kanjeng Nabi. Sampun. Bermaning Pak. Materi ini iki. Mbene tak amani. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ausini ya Rasulullah. Kanjeng Nabi pulang dari bayi wasiat. Nah saya tanawat pulang Kanjeng Nabi ambil pulang dari wong selamat dari wong bahagia. La taktu. Aja gampang nyewot. Grendel nih berarti. Telung dino bolak-balik men nasihatnya mau koreng bae. Wah, Kanjeng Nabi gitu. Ada sahabat datang, Kanjeng Nabi, amal paling utama itu apa sih? Ada Kanjeng Nabi, as-sholatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Sahabat balik. Anak sahabat mana saya ceritakan? Kanjeng Nabi, amal paling utama itu apa sih? Birrul walidain, bekti ni wong tua. Sahabat nomor loro balik. Anak sahabat kan tekan nomor 2. Kanjeng Nabi, amal paling utama apa sih? Jihad fisabilillah karo harta bendane sampean. Sampun Kanjeng Nabi, sampun balik. 3 sahabat dengan karakter yang berbeda, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Sahabat Kang Dodok ngiringan Kanjeng Nabi 3 putri wis.
Sahabat yang pertama takon amal utama jawabnya sholat awal. Sahabat sing nomor loro takon amal paling utama sampean jawabnya bakti ning wong tua. Sahabat nomor 3 teka takon amal utama sampean jawabnya beda-beda temen sih dikaku. Kanjeng Nabi setiap kali menjawab pertanyaan sahabat sudah mengukur dan menakar sahabat sing dihadapi ki sapa. Nalika sahabat sing teka pertama Kanjeng Nabi amal paling utama ki apa? Sembahyang tepat pada waktune. Ki sing biasa subuh kawanan. Jadi kan Kanjeng Nabi tahu. Wis ngukur. Bener sih Haji. Iya kayak kita. Bangsawan, bangsa tangine. Nalika sahabat berikutnya takon Kanjeng Nabi amal paling utama ku apa? Ternyata dudu as-shalatu ala waqtiha, tapi bakti ning wong. Kanjeng Nabi weruh wong kinking bladak. Wong tua ki. Ning wong tua ki. Alasan pula kapan nerangna mengkenen bloli pon nyebut arane karena dikhawatirkan demi Allah tidak ada niatan untuk merendahkan derajat sahabat. Jamal siapa? Artinya apa? Kanjeng Nabi mampu menakar siapa yang datang. Ini jawaban dari Kanjeng Nabi. Nomor 3, Kanjeng Nabi amal paling utama ku apa? Dudu sembahyang tepat waktu, dudu kongkon bakti di wong tua, tapi kongkon loman. Karena Kanjeng Nabi ngerti sing tekaki wong. Jawa sing tekaki wong. Kurang santer. Sing tekaki wong. Kayak Sandi. jadi putaran kon. Kakak yang lu sing teka takon apa ya? Sallallahu Nabi Muhammad. Balik mana mau Kang? Sing sahabat telung dina bolak-balik jaluk ausini ya Rasul. Kanjeng Nabi wasiate la takdob. Suki kini takamaning ausini ya Rasul. Kanjeng Nabi wasiate la takdob. Sumbene takamaning ausini ya Rasul wasiate la sapa sabaran. Gak usah dijawab. Surahul hadis sepakat bahwa sahabat ini adalah bernama Fulan bin Fulan. Anarannya apa yang guru ya? Mar, rumah. Janji beli. Gua beras gimana? Bukan kata beli. Kula aku belok mikir beras. Belok mikir panganan, belok mikir apa, belok mikir segala beli. Tekan deh, iya benar tekan deh. Benar tekan deh. Kan alhamdulillah panen. Alhamdulillah jazakallah. Kang jadi ismaka alhamdulillah. Kang jadi gedang alhamdulillah. Beli. Orang. Apa kok beli? Sampai aku pengen dari bujangnya Gusti Allah, tak pengen dari kekasih Gusti Allah. Kasih. Apa pengen dari kekasih Gusti Allah? Aja mola apa-apa, nyenengaken Gusti Allah bae. Sanggup. Iya benar. Kira-kira Gusti Allah ku beli tegel masanya ning kekasih. Manakah sesapu? Manakah anu? Nyong kekasih nene dodok nene karo kita masih kangen di sawah dengan kacamata rahmat Allah. Nyong arane kekasih beli kudun jaluk dipain. Beli kudun apa? Beras teka. Beli kudun makaya, duit teka. Aja ngomong udah soteng dika. Dika kan beli percaya dia apa? Asal di motor manis. Ustaz lah kasih mikirin siapa Ustaz. Sallallahu Nabi Muhammad. Kon. Balik maning. Kesimpulannya apa? Maaf nyuwun sewu. Kalau kepada sahabat fulan yang ahli zikir, sepakat ya, surahul hadis sepakat bahwa sahabat yang meminta wasit ausini ya Rasul la tagdob, ausini ya Rasul la tagdob, ausini ya Rasul la tagdob. Surahul hadis, para pensara hadis sepakat bahwa sahabat tersebut adalah termasuk salah satu sahabat yang ahli zikir. Kesimpulannya apa? Kalau orang yang ahli zikir saja ada potensi untuk godok, untuk marah,
Apa mani wong sing brilok? Jadi sampean aktivis dakwah, aktivis sholawat, aktivis Jamiah Sirajul Thalibin, aktivis zikir, aja cilik ati lamun ngomong, wah percuma sholawatan, sholat ngaji, sholat pengajian, sholat hari masih lo nyewot bae mah. Jawab, dilawani kita pengen belajar sholawat, dilawani kita pengen belajar ngaji, aktif kadang masih anak sewote, apa maning? Kayak Syukuran beli ngomong rai di apa? Iya kan? Wajar manusiawi, nyong manusia digawe ning Gusti Allah, dipai godok, apa godokku? nafsu nyewa. Sewa. Jadi kapal wong orang nyewa ka berarti wong apa? Sabar. Oh, Pak. Salawat Nabi Muhammad. Ayo ayatnya. Engkau dibuka Quran ya. Qurannya kesupen. Beli buka Fathur Rahman. Coba kelingan. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum. Udhkuruni bitta'ati. Azkurkum bisawabi. Fa in dzakartumuni bittaubati azkurukum bil maghfirati. Ila akhiril ayat, ila akhiril. Maka ingatlah kamu semua kepadaku, maka aku pun akan selalu ingat kepada kalian. Jika kalian mengingatku dengan cara taat, maka aku mengingat kalian dengan memberikan pahala. Wa in dzakartumuni bitaubati azkurkum bil maghfirati. Jika kalian mengingat kepadaku dengan cara bertaubat, maka aku akan ingat kalian dengan cara memberikan ampunan. Wa in dzakartumuni bid-du'ai azkurukum bil ijabati. Jika kalian mengingat aku dengan cara berdoa, aku akan mengingat kalian dengan cara mengijabah doa-doa sampean. Amin. Amin. Amin yang telak ya. Wa in dzakartumuni bil ikhlasi azkurukum bil khalasi. Jika kalian mengingat aku dengan tulus, ikhlas, maka aku akan mengingat kalian dengan melepaskan beban kesusahan hidup di dunia. Jadi wong ikhlas tuh laka orang merasa susah. In dzakartumuni fi buyutikum azkurkum fi luhumikum. Fi luhudikum. Jika kamu pandai mengingat aku sewaktu di dunia, fi buyutikum maknanya ai fi dunyakum azkurukum fi luhudikum, maka aku akan mengingat kamu saat kamu berada di liang kubur. Ini ayat tentang zikir saya menukil dari berbagai macam kitab. Mudah-mudahan kita semua takdirkan menjadi orang yang istiqomah, ahli zikir. Ya mau kan? Dia kenangan bela ceritanya Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Ana wong matane kupingnya, tangannya, sikile, tapi masih bisa husnudon. Husnudon itu apa? Rasa baik terus. Gusti Allah, wa tarakani wahida bi husnidon, cukup bagiku ya Allah, kau ambil semuanya. Mataku kau ambil, telingaku kau ambil, tanganku kau ambil, kedua kaki kau ambil, semuanya kau ambil. Aku ikhlas asal hati ini masih bisa selalu makrifah kepadamu, dan lisan ini masih bisa selalu berzikir menyebut asmamu. Jadi sing larang apa nih? Sing larang apa? Sing larang apa? Dari zikir, dari lisan, bensin. Bensin. Kita mana? Kakek dalam Facebook, Berita. kakek dalam berita. Yang mahal apa? Yang mahal Nikmat Allah. qalban ya'rifuhu wa lisanan yadhkuruhu.
Udah itu aja yang disimpulkan. Kamu apa duit akeh? Kamu apa mobil bagus? Kamu apa rumah bagus? Kamu apa Rabi Ayu? Kamu apa laki ganteng? Pamer diri gimana? Ali jegawe ati kula bodoh beli bisa makrifah maring Gusti Allah. Ali jegawe lisane kula mingkem bliki yang dikir karo Gusti Allah. Apa yang bisa kita andalkan di hadapan Allah? Sallallahu Nabi Muhammad. Saya berharap Allah berikan kekuatan kepada kita semua lahir batin untuk selalu hati ini bisa bermakrifah kepadanya dan lisan ini selalu berzikir menyebut-nyebut asmanya. Paling terakhir, Allah Hujatul Islam Barakatuh Nabi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Setelah konsep berbagai macam imam, kalau Imam Ghazali konsepnya lain lagi untuk meningkatkan level ruhaniyah kita. Pertama adalah bikamaliyatil ma'rifatil ilahiyah, dengan cara menyempurnakan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja itu kapan bocah wiridan pujian Allah wujud kidam bako. Jangan dipaksa anak. Mawar wujud. Nah, wujud siapa? Saya enggak teman. Allah lambat laun makrifat dengan sendirinya. Allah wujud kita bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat. Terus sampai peragat. Allah sama basar qadiran muridan aliman basiran. Kon dijabarakan mahwal wujud dalil anak Quran surat apa ayat pira. Jangan dipaksa, sudah biarkan saja. Nanti dengan sendirinya makrifah itu akan jalan. Yang kedua, bikasrotis sholat ala sayyidis sadah sallallahu Nabi Muhammad. Karena embu priweka kita bisa kenal Gusti Allah karena kita melalui pintu Kanjeng ya Imam Ar-Rus liya sanadi. Terus angka dah ngapalan nane baju larangan bah. Anta temenan langsung apal pujian-pujian. Masa ahli sholawat tidak aku pribadi juga jadi. Anta babullahi mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati. Ini Nur Hasanah baik malah. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi. Terus anta babullahi mu'tamadi fa bidunya ya wa akhirati. Ya Rasulullah ikhud biyadi. Langsung apa? Yang berjanji yang lirik lagu itu. Banyak. Yang berjanji Pak Agung. Satu anak tiba. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang berjanji anak komplit, asal berjanjinya komplit. Jadi pertama dengan bikamaliyatil ma'rifatil ilahiyah. Yang kedua bikasrotis sholat ala sayyidis sadah. Embu priwe kita bisa kenal Allah karena melalui satu pintu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kini sampai ke gambar Kanjeng Nabi.
Tidak ada pintu kebahagiaan dunia akhirat, kata Imam Ghazali ketika beliau menafsiri kun in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni itu, kecuali hanya kita melalui satu pintu. Satu pintu adalah anta ya Rasulullah, anta ya Habiballah, anta ya Nabi Allah, Kanjeng Nabi. Pintu itulah yang mengenalkan kita makrifat kepada Allah. Siji, sempurnakan bi kamaliyatil ma'rifatil ilahiyah. Sing nomor loro, sing akeh maca sholawat. Paling titik ping 1000. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat Jibril. Kenapa sholawat Jibril? Sholawat sing paling kuat. Kenapa sing paling kuat pun sing paling hebat? Kira ping 1000. Lebih kecuali bagi Jumat ping 10 itu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Yuk tiburi hadis qudsi. Ya Muhammad, inni khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nurika. Ayo, muni kabeh. Siji, hafal beli. Loro, telu. Terus pengen dagangnya lagi sih. Hadis kursi gitu, biar apal-apalan sih. Ulangi, ya Muhammad, inni khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nurika. Bareng siji loro telu. Ya Muhammad, inni khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nurika. Apal? Nabi Muhammad. Ini hadis kursi. Kanjeng Nabi Muhammad isun gawe sampean saking nuri dari cahaya. Wa khalaqtul khalqa, dan aku ciptakan seluruh makhluk min nurika dari cahayamu. Artine pengen nglumpuhaken atine mak wong semakhluk salam dunia kejar Kanjeng Nabi. Pengen dari laris, siapa maca sholawat. Pengen hajat yang kabul, siapa maca sholawat. Pengen derajatnya munggah, siapa maca sholawat. Pengen gerak biayu, siapa maca sholawat. Napa mana priwe. Siji ben tok-tok. Siji ben yo. Kita gambar dulu. Dudu bloli. Nambah ibadah. Jangan mengatasnamakan sunnah Nabi. Bisa adil. Sadil siji ben tok-tok. Udah. Jadi tundukkan semua makhluk dengan masih ngaji ke wisuda. Jadi sing atau sing bojong tekan itu dagan ki kana sing dipandeng kono. Dengan dong ini kan anak udah beli. Duh, biar. Hari apa kalau buka kartu. Hati-hati gak barok streaming gila. Iki live dunia akhirat iki. Semua yang hadir adalah mukhlisin, semuanya ikhlas. Belum dengar apa-apa. Pangapura yang kata membuat bermanfaat. Matur suwun sepeda balik pangapura pilih kata kesawunan dari tim Pangapura. Mugi manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.